Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu pada bab 8, yaitu tentang PPh final ya, atau biasa yang disebut dengan PPh pasal 4 ayat 2 seperti itu. Apa sih sebenarnya PPh final itu? Ayo kita belajar bersama-sama tentang PPh final itu. Ini PPh final. Nah, ini PPh final. Apa sih PPh final? PPh final itu, atau biasa disebut dengan pasal penghasilan final, itu adalah pajak penghasilan yang pengenaannya itu sudah final atau berakhir sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangi dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Jadi yang dikatakan pajak penghasilan final itu, pajak itu sudah sudah berakhir atau langsung dipotong waktu itu juga. Jadi secara final ataupun sudah berakhir, dan itu pajaknya itu sudah tidak bisa dikreditkan kembali. Jadi pajak final itu tidak bisa disatukan pada akhir tahun, seperti itu tidak. Jadi itu adalah pajak final. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu tentang pajak final itu, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pengelompokan dari PPh final atau pajak penghasilan final itu. Yang pertama ya, di sini PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto. Jadi PPh final itu dikenakan kepada siapa? Kalau berdasarkan kelompokannya itu ada 3 ya. Ada PPh ya, PPh itu atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto. Jadi akan dikenakan PPh final. Jadi kalau memiliki peredaran bruto ya, masih ingat sama peredaran bruto? Nah, itu. Yang kedua, yaitu pengelompokan yang kedua, PPh final itu dikelompokkan berdasarkan PPh pasal 15 Undang-Undang PPh atas usaha tertentu. Nanti kalian sendiri akan mau dibahas dari ketiga poin ini ya. Yang ketiga itu yaitu PPh final ya, berdasarkan Undang-Undang PPh ya. Kalau yang kedua itu berdasarkan Undang-Undang PPh usaha tertentu, kalau yang pertama berdasarkan bruto. Seperti itu. Kita belajar dari yang atas sampai yang bawah ya, dari 3 poin itu. Yang pertama dulu, yaitu dari penghasilan bruto. Ini ya. Tetapi sebelum masuk ke penghasilan bruto ini, kita harus ketahui dulu ya, kalau berdasarkan jenisnya juga ada 3. Kalau tadi pengelompokan, sekarang berdasarkan jenisnya. Kalau berdasarkan jenisnya itu juga ada 3 ya. Ini, yang pertama PPh atas uang pesangon yang diterima sekaligus uang manfaat pensiun. Jadi kalau berdasarkan jenisnya, PPh final itu dikenakan atas uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari raya atau bukan hari raya ya, tapi tunjangan hari tua ya. Kemudian honor yang diterima oleh pejabat ya, pejabat negara baik itu PNS, Polri, TNI, itu atas pensiunnya. Ingat, itu akan dipotong secara final. Seperti itu. Yang pertama kalau berdasarkan jenisnya. Yang kedua, jenis yang kedua PPh final itu yaitu PPh itu dikenakan kepada atas penjualan bahan bakar minyak, gas, pelumas kepada penyalur atau oleh agen ataupun oleh produsen atau importir seperti itu. Jadi pendistribusian ya, pendistribusian sampai ke pengecer itu akan dikenakan PPh final seperti itu. Itu atas penjualannya ya. Seperti itu ya. Yang ketiga yaitu PPh atas penilaian kembali atas aset-asetnya ya, atau revaluasi aset, itu akan dikenakan PPh final seperti itu. Itu kalau berdasarkan jenisnya. Tapi kita akan mempelajari itu berdasarkan pengelompokannya saja ya, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan pengelompokannya tadi kan yang pertama apa? Yaitu tentang penghasilan dari peredaran bruto. Seperti itu. Ini loh. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Seperti ini. Siapa sih wajib pajaknya atas penghasilan yang diperoleh dari peredaran bruto tertentu? Ingat, peredaran bruto tertentu berarti dia bentuknya usaha. Seperti itu. Jadi di sini siapa wajib pajaknya? Wajib pajaknya adalah
orang pribadi dan badan kecuali BUT. Jadi peredaran bruto itu adalah bentuk kegiatan usahanya, itu adalah peredaran bruto. Jadi wajib pajaknya siapa? Yaitu orang pribadi ataupun dia badan. Tapi ingat, kecuali BUT. Seperti itu, kecuali BUT. Ingat BUT kan? Badan usaha tetap. Seperti itu. Nah, kemudian di sini yang dikatakan PPh final atas peredaran bruto itu apa? Yaitu wajib pajak di atas penerima penghasilan dari usaha selain penghasilan jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi seluruh penghasilan usaha ya, seluruh penghasilan usaha kecuali pekerja bebas ya. Masih ingat kalian sama pekerja bebas ya? Di PPh 21 kan sudah dijelaskan siapa saja sih pekerja bebas ya, seperti itu. Ingat, pekerja bebas itu kan masih ingat ada tenaga ahli, pemain musik, kemudian ada olahragawan, pokoknya segala macam pekerjaan ya, pekerjaan yang itu melibatkan atas jasa. Itu dikatakan dengan pekerjaan bebas. Jadi jasa yang berhubungan ya, pekerjaan bebas yang berhubungan dengan jasa, itu dikecualikan dari PPh final. Jadi kalau peredaran brutonya diperoleh dari jasa yang berhubungan dengan peredaran bukan peredaran, yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, itu dibebaskan dari PPh final. Tapi tidak seluruh peredaran bruto itu dikenakan PPh final. Itu digarisbawahi ya. Yang dikenakan PPh final apabila peredaran brutonya, kecuali pekerjaan bebas ya, itu jika itu kurang dari 4.800.000. Ini slide saya keliru ya, saya edit lagi. Tunggu dulu. Ini harus kurang ya. Harus kurang dari bentuk semua cabang. Ini ya, saya lanjut lagi nih. Sudah. Jadi nanti yang akan dikenakan oleh PPh final itu apabila penghasilan ya dari peredaran brutonya itu kecuali pekerjaan bebas itu jika kurang dari 4.800.000 untuk dalam 1 tahunnya ya, baik itu dari peredaran bruto untuk beberapa jenis usaha tapi WP-nya itu 1 WP, maka itu akan dikenakan PPh final asal kurang dari 4.800.000. Seperti itu, ingat ya, 4.800.000, maaf, 4.800.000. Saya nol belakang 3-nya tidak terlalu kelihatan, seperti itu. Jadi 4.800.000. Ini ada yang tidak termasuk di dalam PPh final untuk pekerjaan bruto, diantaranya ini. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dalam bentuk. Jadi tidak dikenakan PPh final untuk peredaran bruto yang diantaranya itu perusahaan dagang yang melakukan kegiatan ini menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap. Jadi jika menggunakan usaha dagangnya itu menggunakan sarana dan prasarananya itu bukan permanen ya, bisa dibongkar pasang, itu tidak dikenakan PPh final. Kemudian menggunakan bagian seluruh tempat kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha. Jadi memanfaatkan kegiatan usahanya itu pada tempat umum seperti itu tidak dikenakan PPh final juga. Itu untuk kegiatan usaha ya, perdagangan. Ini untuk wajib pajak badan di sini yang tidak dikenakan PPh final ini di sini yang pertama belum beroperasi secara komersial.
Itu. Yang kedua yaitu jika peredaran brutonya sudah melebihi dari 4.800.000, maka itu bukan 4.800.000 lagi, mesti keceplosan 4.800.000, tapi 4M800 juta itu tidak dikenakan PPh final, seperti itu. Jadi itu yang dikecualikan. Lanjut lagi ya. Ini kalau yang tadi peredaran kan, yang kedua PPh pasal 15 Undang-Undang PPh untuk usaha tertentu. Nah, jadi yang pertama untuk peredaran bruto bisa dipahami yaitu 1%. Yang kedua untuk PPh pasal 15 Undang-Undang usaha tertentu untuk PPh finalnya. Ini. Di sini dijelaskan yaitu untuk usaha apa aja ya, seperti ini. Usaha tertentunya yaitu perusahaan pelayaran dan penerbangan. Jadi semuanya ini sama nanti tarifnya, tapi cuman perbedaannya ada antara luar dan dalam, seperti itu. Nah, ini untuk perusahaan pelayaran internasional dalam negeri. Kalau dalam negeri itu nih, WP-nya itu adalah orang yang bertempat tinggal ya, atau badan yang didirikan, ini kurang D-nya ya, didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran ya, pelayaran yang didaftarkan ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ingat, jadi berkedudukan di Indonesia tapi bisa didaftarkan di Indonesia maupun di luar negeri, itu tetap dikatakan perusahaan pelayaran internasional dalam negeri. Itu masuk WP dalam negeri. Seperti itu. Nah, terus kemudian di sini OP-nya siapa? OP-nya itu bukan siapa, apa OP-nya? OP-nya itu adalah penghasilan dalam negeri dan luar negeri. Seperti itu. Tarifnya berapa? 1,2% dari peredaran brutonya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk dalam negerinya. Sekarang untuk pelayaran penerbangan untuk luar negeri. Nah, itu kalau luar negeri yaitu berkedudukannya di luar negeri, bukan di dalam negeri lagi ya. Tapi dia itu melakukan bentuk usaha tetapnya di Indonesia. Itu WP-nya. Sama seperti biasanya WPLE sama DN itu sama, istilahnya itu sama. Kalau di dalam perusahaan pajak final itu sama. OP-nya itu atas apa? Yaitu penghasilan luar negeri. Tarifnya lebih tinggi ya daripada yang dalam negeri, yaitu 2,64% dari peredaran bruto. Kemudian untuk penerbangan internasional, kalau tadi kan pelayaran, sekarang penerbangan internasional dalam negeri. Nah, ini ya, perusahaan berkedudukan di Indonesia ya, dan melakukan badan usaha tetapnya di Indonesia kalau penerbangan. Nah, penghasilannya mesti di dalam negeri. Tarifnya 1,8% dari peredaran bruto. Ya, 1,8. Gitu. Nah, tuh, jadi itu sama untuk PPh, Undang-Undang PPh pasal 15 Undang-Undang terhadap usaha tertentu. Nah, sekarang yang ketiga, poin 3 dari pengelompokan itu yaitu tentang PPh pasal 4 Undang-Undang PPh. Ini yang pengelompokan yang terakhir. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh ini ya, itu akan mengatur tentang Undang-Undang PPh final atau pajak penghasilan final, yaitu atas bentuk usaha-usaha tertentu ataupun dalam bentuk kegiatan tertentu. Apa aja sih di sini ini ya? Ada yang pertama ini ada bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI. Jadi bunga deposito, kemudian ada bunga obligasi pensiun, bunga simpanan koperasi bagi wajib pajak orang pribadi, hadiah undangan, transaksi saham dan sekuritas lainnya. Kemudian empatnya ini, pengalihan modal, pengalihan hak tanah, sewa tanah dan usaha konstruksi. Ya, ini di antara kesembilan ini akan kita bahas satu-satu di dalam materi ini. Ya, nah, dari yang pertama dulu, bunga deposito, tabungan, suku bunga Indonesia. Bukan suku bunga Indonesia lagi. Ya, suku bunga Indonesia SBI ya. Nah, di sini cakupannya SBI serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan bentuk dan nama apapun yang namanya bunga ataupun itu tabungan, baik itu SBI ya, itu semuanya akan dikenakan PPh final. Jadi ketika kamu membayar bunga, berapa bunga ya dari tabungan, cobalah kalian datang ke sebuah perbankan
datang ke sebuah perbankan, di situ mesti kalian kan dapat bunga kalau melakukan tabungan atau simpanan. Bunganya itu apakah dikenakan pajak? Dikenakan pajak. Ketika kamu mendapatkan bunga, maka di situ akan otomatis kepotong oleh PPh final. Siapa yang memotong? Yaitu lembaga di mana kalian tempat melakukan tabungan itu. Maka di situ perbankan itu akan melakukan pemotongan atau pemungutan atas PPh finalnya, seperti itu. Berapa tarifnya? Yaitu 20% dari jumlah bruto wajib pajak dalam negeri dan BUT. Nah, kemudian 20% ini ada dua ya. Ada tarif, ada dasar pengenaannya. Ini 20% atau sesuai tarif P3B. Apa P3B? Yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda. Kenapa di sini ada P3B? Karena kalau BUT, Badan Usaha Tetap, itu kan biasanya berhubungan sama LN ya. LN kalau seperti itu maka harus ada perjanjian P3B ya. Itu untuk WP-nya yang LN. Seperti itu. Jadi ini 20% jika sesuai tarif P3B. Tapi kalau secara umum ya tetap sama 20% seperti itu. Tapi kalau LN itu dilihat ada P3B-nya apa tidak. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini. Dari bunga deposito, tabungan sama diskonto SBI ini ya, pemotong, penyetor, dan pelapornya seperti yang saya jelaskan dan contohkan tadi seperti ini ya. Terima bunga ya, bunga atas tabungan. Siapa yang memotong? Ya bank yang membayarkan bunga dan diskontonya. Kemudian kalau atas dana pensiun seperti yang disebutkan tadi di awal, itu menerima uang pensiun, maka siapa pemotong dan penyetor dan pelapornya? Itu dana pensiunnya. Seperti itu. Jadi lembaga yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan wajib pajaknya, maka itulah yang akan menjadi pemotong, penyetor, dan pelapor atas PPh final itu. Itu satu ya. Masih tapi belum selesai. Ini ada objek yang dikecualikan dari pemotongan. Nah, ini loh objeknya. Bunga dan diskonto atas deposito tabungan dengan SBI yang lebih besar dari 7.500.000 yang dikecualikan ya. Bunganya itu, bunga dan diskontonya itu yang bukan lebih besar, kecil, kurang dari, astagfirullahaladzim, dari tadi saya keliru. Ternyata kurang dari 7.500.000. Jadi kalau di bawah 7.500.000 itu tidak dikenakan ya. Ingat kalau peredaran bruto tadi 4M800, tapi kalau bunga itu jika kurang dari 7.500.000 itu tidak dikenakan. Kemudian bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dari bank Baik, lanjut lagi ya. Tadi terputus karena ada jeda waktu yang harus selesai, jadi videonya harus dimulai lagi. Jadi ini adalah bunga-bunga yang bukan hanya bunga-bunga tapi bunga tabungan dan diskonto untuk PPh final. Kemudian di sini ya, bunga yang diterima oleh dana pensiun itu tidak boleh dikenakan PPh final, apalagi rumah itu untuk bangunan ya, bunga tabungan ya dalam rangka kepemilikan rumah susun, rumah sederhana, ataupun rumah untuk kapling bangunan seperti itu tidak dikenakan PPh final. Selanjutnya selanjutnya untuk bunga kalau tadi kan bunga tabungan, sekarang bunga obligasi dan sun. Tahu sun kan? Surat utang negara. Cakupannya ini. Ini ya. Obligasi negara, surat pembendaharaan negara, ataupun surat utang bertempo, yaitu di mana obligasi dan sunnya itu harus jatuh temponya itu atau masanya, jangkanya itu harus lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun, seperti itu. Tarifnya ya, itu 15% dari jumlah bruto untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT. Tapi 20% itu atau sesuai tarif P3B. Ingat tadi, P3B adalah perjanjian ya. Perjanjian tadi bruto itu 20% untuk luar negeri ya. Untuk luar negeri, tapi untuk dalam negeri adalah 15%, lebih tinggi yang luar negeri. Dasar pengenannya atas apa? Kalau obligasi itu ya, bunga obligasi itu
berkupon, harus kuponnya. Kalau diskonto itu diskonto obligasi berkupon dan diskonto obligasi tanpa kupon. Jadi tergantung, karena obligasi itu ada yang berkupon dan ada juga yang tidak berkupon. Maka di situ dilihat dulu berkupon dan tidak berkuponnya. Tapi untuk pengenaan tarifnya itu sama berlakunya. Untuk dalam negeri tetap 15% dan luar negeri 20%. Seperti itu. Nih. Pemotong dan penyetornya sama seperti biasanya ya, yaitu penerbit obligasi dan perusahaan-perusahaan efeknya. Nah, pengecualinya apa? Yaitu bunga dan diskonto yang diterima dana pensiun itu yang dipisahkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi ingat, seluruh dana pensiun itu ya, itu baik dari bunga tabungan, bunga dari obligasi untuk pensiun, itu tidak dikenakan PPh final. Kemudian di sini bunga dan diskonto yang diterima bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri. Nah, itu tidak dikenakan PPh final juga. Ini tadi kan berhubungan dengan obligasi negara ya. Ada SUN, ada obligasi seperti itu. Kalian kan sudah familiar juga ya sama investasi-investasi itu yang dinamakan dengan reksadana. Reksadana itu nantinya itu tarifnya itu sekarang sudah 10%. Kalau dulu masih 5%, tapi sekarang untuk aturan OJK itu sudah berubah menjadi 10%. Selanjutnya bunga simpanan koperasi. Ini yang ketiga sudah ya. Bunga simpanan koperasi wajib pajak orang pribadi ya. Atas apa? Yaitu bunga atas simpanan tidak termasuk bunga simpanan sebagian SHU. Jadi tidak termasuk SHU. Jadi bunganya atas simpanan tapi tidak termasuk SHU ya, seperti itu. Tarifnya berapa? 0% ya. Dari jumlah bruto untuk nominal 0 sampai 240.000 per bulannya. Itu 0%. Tetapi jika melebihi 240.000 ya, bukan juta ya, ribu per bulannya itu akan dikenakan PPh final 10% ya dari jumlah bruto. Penyetornya siapa? Yaitu koperasi. Jadi kalau punya pinjaman di koperasi, bukan pinjaman, simpanan di koperasi seperti itu kan dapat bunga. Maka bunganya itu akan dikenakan PPh final. Siapa pemungut dan penyetornya? Yaitu koperasi tadi, seperti itu. Besar tarifnya yaitu tergantung dilihat besar bunganya per bulannya berapa. Jadi tiap bulan kan dapat bunga tuh. Jadi per bulannya kalau dapat bunga, jadi tiap bulan itu akan dipotong waktu itu juga, seperti itu. Jadi kalau tidak melebihi 240.000 gak usah dipotong. Tapi kalau sudah melebihi ya dipotong. Berapa persen? 10% dari jumlah bruto. Seperti itu. Kemudian untuk hadiah undian. Keberapa? Keempat sudah ya? Hadiah undian. Hadiah undian ini hadiah yang diberikan melalui cara undian ya. Dengan nama atau bentuk apapun seperti itu. Itu hadiah dan undian. Biasanya itu tarifnya 25% dari jumlah bruto. Nah, kalau itu barang bu hadiahnya itu harus dinilai berdasarkan nilai pasar. Seperti itu. Kapan hadiah apa kita harus membayar pajak final? Yaitu ketika sudah kita menerima hadiah ya, itu sudah wajib membayar PPh final. Makanya ketika kita masih belum bayar itu dikatakan terutang. Saat akhir bulan dibayarkan hadiah atau saat penyerahan hadiah itu masih terutang ya, seperti itu. Nah, ini penyetor pemotong sampai pelapor itu adalah penyelenggara kegiatannya ya. Ketentuan khususnya atas hadiah bernilai paling tidak 5 juta wajib dibuatkan bukti potong ya. Jika kurang wajib dibuatkan daftar nominatif ya. Hanya nominatif saja, tidak ada bukti potong. Jadi 5 juta. Kemudian transaksi saham dan sekuritas lainnya. Tahu kan saham sama sekuritas lainnya atau aset-aset keuangan lainnya? Transaksi jual beli atas saham di bursa efek. Tarifnya berapa? 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi semua ya. Ditambah 0,5% dari nilai jual atas penjualan saham pendiri. Jadi kalau ada penjualan seperti itu ya, ada transaksi kan, melakukan transaksi 0,1, pembelian 0,1. Tapi kalau penjualan itu berbeda lagi. Penjualan itu akan ditambah 0,5%. Jadi 0,1 ditambah 0,5%. Seperti itu. Itu untuk penjualan. Nah, tapi 0,5%-nya itu dikalikan dengan nilai jualnya ya. Seperti itu.
Ini selanjutnya, tadi sudah ya. Transaksi saham dan sekuritas lainnya ini pemotong dan penyetor dan pelapornya siapa? Sama kayak obligasi tadi, ada perantara perdagangan efek dan dibayarkan sendiri oleh emiten atas penjualan saham sendiri. Jadi kalau saya sebagai sebagai emiten melakukan penjualan atas saham, maka saya itu yang akan melakukan pemotongan, penyetoran sama pelaporan pajak atas apa? Yaitu atas penjualan saham saya atau saham yang saya terbitkan, seperti itu. Jadi saya sebagai pemotong, penyetor, dan pelapornya. Nah, kemudian tadi ada pendiri ya, penjual saham pendiri. Sebenarnya pendiri itu adalah OP atau badan yang tercantum namanya daftar pemegang saham sebelum pendaftaran kepada, bukan Bapepam ya, tapi ini sudah diganti, bukan Bapepam menjadi OJK. OJK ya. Nah, ini menjadi OJK. Jadi menjadi OJK. Jadi yang sudah terdaftar OJK itu maka emiten sebenarnya saham sendiri itu adalah saham yang dimiliki emiten. Karena apa? Emiten itu sebelum dia itu mengeluarkan sahamnya kepada orang lain atau kepada perusahaan-perusahaan lain, itu masih dikatakan pendirinya emiten, seperti itu. Ketika sudah masuk ke orang lain, maka itu harus didaftarkan ke OJK, seperti itu. OP atau kemudian di sini pendiri itu dikatakan bisa OP ataupun badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri melalui warisan, hibah. Jadi ya, kalau pengalihan itu harus ada pendiri ada sebuah emiten emiten atau sebuah pendiri ya, yang bisa dikatakan pendiri itu untuk melakukan pengalihan antara saham itu, baik itu diperoleh dari warisan, hibah, ataupun itu cara-cara lain yang diperolehnya untuk sebuah pengalihan dari saham itu. Jadi itu yang dikatakan pendiri. Ini juga dari macam-macam sih bentuknya ya. Nah, kemudian sekarang yang ketujuh, pengalihan hak tanah dan bangunan. Nih, pengalihan ya. Pengalihan hak tanah bisa dari penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, sampai ke lelang, hibah dan semacamnya di sini ya. Baik itu bentuk pengalihannya itu dari warisan, sewa, jual beli, penyetoran modal, sampai semuanya. Ini baik itu dari hasil pemutusan pengadilan bahwa itu hakmu, seperti itu. Itu tetap dikenakan BPH final ya. Di sini tarifnya itu adalah 2,5%. Seperti seluruh pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi di sini 2,5% itu untuk pengalihan bangunan selain hak tanah dan bangunan ya. Nah, kecuali rumah sederhana dan rumah susun. Jadi untuk bangunan kecuali tanah dan rumahnya, dan kecuali juga RS dan RSS. Ngerti RS? RS itu adalah rumah sederhana, RSS itu adalah rumah susun. Seperti itu 2,5%. Untuk yang 1% ya, itu untuk pengalihan tanah ya, untuk pengalihan tanah atau bangunan, tapi kecuali rumah sederhana dan rumah susun. Ya, pengalihan tanah kalau tadi tanah. Nah, kemudian tanah atau bangunannya. Kemudian di sini untuk berlaku 0% jika dialihkan ke pemerintah. Seperti itu. Yang keempat itu dari jumlah bruto nilai pengalihan di sini ya. Jadi semua dari 3 tarif ini itu semuanya itu dikalikan kemana Bu? Dihitungnya kemana? Yaitu berdasarkan dengan jumlah bruto. Jumlah brutonya itu tergantung dari nilai pengalihan atau NJOPK. Kalau di perpajakan itu NJOPK. NJOPK itu apa? Yaitu nilai jual objek pajak, seperti itu. Kemudian nilai berdasarkan keputusan pemerintah, kemudian dari hasil lelang, seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk cara menghitung jumlah bruto dari tarif untuk pengalihan tanah dan bangunan, seperti itu. Nih, pemotong, penyetor, dan pelapornya itu kalau dialihkan ke negara ya bendahara negara ya. Kalau dialihkan ke suatu perusahaan atau ke orang lain, di situ ada pelelangan yang menjadi sebuah menjadi sebuah kantor yang menangani dalam penyerahan itu. Maka kantor itulah yang menjadi organisasi itulah yang akan menjadi pemotong, penyetor, dan pelapornya.
Nah, kalau orang ke orang, yaitu orang WP-nya itu yang nantinya, orang-orangnya itu yang akan melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. Ini yang terakhir ya, persewaan tanah atau bangunan. Di sini untuk, bukan terakhir, ya terakhir nih. Nah, ini. Mana sih, maaf, loncat. Nah, ini. Ini untuk persewaan tanah dan bangunan. Jadi kalau sewa, kalau tadi pengalihan, sekarang ini sewa. Sewa itu untuk tanah dan bangunan dan bentuk apapun tarifnya itu 10% dari jumlah bruto nilai kontraknya. Sewa ya. Jadi nilai kontrak atau nilai sewanya. Nah, ini dipotong oleh penyewa ya. Disetorkan sendiri oleh yang menyewakan. Nih caranya. Nih, tarifnya berbeda-beda ya. Untuk PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tarif dimaksud adalah 15% dari perkiraan penghasilan itu dan pajak tidak bersifat final. Jadi kalau tidak bersifat final kan seperti ini. Tapi kalau bersifat final ya, bersifat final itu seperti ini ketentuannya. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah bahwa WP ya berkualifikasi usahanya kecil memiliki nilai pengadaan maksimum adalah 1M. Jadi maksimumnya itu 1M. Berlaku tarif. Jika maksimumnya itu paling besarnya ya untuk jasa konstruksi itu yang akan bisa dikenakan PPh final itu jika konstruksinya melebihi nilai pengadaannya itu atau konstruksinya itu maksimal adalah 1M seperti itu. Maka berlaku tarifnya seperti ini. Pastikan di dalam kegiatan suatu proyek ya atau dalam usaha jasa konstruksi real estate itu mesti kan ada beberapa proses-proses dalam kegiatan pembuatan dari proyek itu, baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, semuanya itu kan tersusun. Nah, di situ dari proses-proses itu ada unsur keuangannya sendiri kan. Nah, maka dari unsur keuangannya itu akan dikenakan PPh final. Karena apa? Dari unsur kegiatan-kegiatan itu kan PT-nya sendiri-sendiri atau orang-orang yang menangannya itu kan sendiri-sendiri. Maka di situ akan dikenakan PPh sendiri-sendiri juga. Nah, contohnya di sini ada di dalam kita melakukan sebuah proyek. Apa yang dilakukan pertama itu perencanaan ya. Perencanaan ya, di sini ada tarifnya 4% dan ada 6%. 4% perencanaan ya. Perencanaan dan pengawasan yang memiliki kualifikasi khusus ya. Jadi kualifikasi khusus itu memiliki ketentuan khusus atau memiliki kualitas ataupun PT-nya itu sudah PT besar seperti itu ya. Nah, maka itu 4%. Tetapi yang tidak memiliki usaha, maksudnya tidak berbentuk badan usaha ya, tapi hanya pengawas-pengawas biasa itu 6% lebih besar karena tidak berbadan hukum seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau sudah perencanaan mesti kan melakukan pelaksanaan ya. Pelaksanaan. Kalau pelaksanaan di sini ini 2%. Nah, ini untuk jasa konstruksi dan estate-nya ya. Pemotong menyetor pelapor dan pelapornya itu adalah dipungut oleh pengguna jasanya dan disetor oleh penyedia jasanya. Jadi yang memotong itu pengguna jasa ya. Pengguna jasa yang memotong, yang menyetor yaitu penyedia jasa. Tuh, itu berbeda ya untuk pemotong, penyetor dan pelapornya. Nah, terakhir ini adalah dividen bagi WPOP. Dividen, tahu kan dividen kalau tadi saham, sekarang dividen. Nah, dividen ini kanlah bentuk bunga dari saham kan, itu namanya dividen. Dividen yang terima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi tanpa pengecualian. Jadi tak ada pengecualian ya, semua dividen dikenakan PPh final. Tarifnya 100% dari jumlah bruto. Ya, jumlah bruto pemotong, penyetor dan pelapornya. Itu adalah pembayar dividen. Seperti ini. Jadi 10% dari jumlah bruto tarifnya. Nah, kalau sudah materi untuk PPh final, nanti ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Saya akan lampirkan di Google Classroom-nya. Selamat menyaksikan dari video pembelajaran ini. Jadi demikian materi saya tentang PPh final. Jika ada yang masih belum dimengerti, silakan kalian bisa bertanya dan diskusi di grup. Saya ucapkan terima kasih dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.